Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami ingin membahas tentang perpindahan panas konduksi, membahas tentang contoh soal dan pembahasannya. Sebelumnya, perkenalkan, kami yang beranggotakan Burhanuddin, Elisa Nurhidayah, Ibnu Muhammad Reza, Muhammad Fajri Nur Cahya, Muhammad Rizky Julian, Muhammad Ardiansyah, Muhammad Dafa Aziz, Muhammad Nur Irfansyah, Muhammad Rizky Awi, dan Nurul Hidayah. Sebuah magicom yang memiliki dua lapisan dinding material yang berbeda diketahui temperatur furnace 200 derajat Celcius dan temperatur lingkungan 40 derajat Celcius. Dinding pertama memiliki K sama dengan 0,4 watt per meter Kelvin dan tebal 10 cm. Sedangkan dinding dua memiliki K 0,1 watt per meter Kelvin dan tebal 15 cm. A1 sama dengan A2 sama dengan 2 meter persegi. Yang pertama, buat skema perpindahan panas satu dimensi dilengkapi dengan data di atas. Yang kedua, buat skema hambatan termal yang dilengkapi data tersebut. Yang ketiga, hitunglah Q. Yang keempat, hitunglah T antar muka dinding. Dinding. Terima kasih. Oke, dengan yang diketahui, T1 sama dengan 200 derajat, T2 40 derajat Celcius, X1 10 cm diubah ke meter menjadi 0,1, X2 15 cm diubah menjadi meter 0,15, K1 0,4 watt per mK, K2 0,1 watt per mK, A1 sama dengan A2 sama dengan 2 meter persegi. Selanjutnya yaitu skema perpindahan panas. Yang pertama, pada pembahasan satu, ini terjadi dengan dua lapisan. Yang pertama, pada dinding yang pertama itu terjadi ada T1 yaitu 200 derajat Celcius. Itu pada lapisan satu terdapat Q1. Terus pada Q1 eh, ada K1-nya sama dengan 0,4 meter per ah, watt per meter Kelvin. Terus k satunya 10 cm. Selanjutnya ke lapisan yang kedua yaitu I2. K2-nya 0,1 0,1 watt per meter Kelvin, yaitu X2-nya 15 cm. Terus pada lapisan 2 itu eh, suhu lingkungannya T2 40 derajat Celcius. Nah, itu pembahasan yang kedua. Sama saja yang kayak seperti di atas. Itu terdapat T1 dan T2. T1-nya 200 derajat Celcius dan T2-nya 40 derajat Celcius. Lanjut ke pembahasan ketiga, yaitu mencari R total dan Q. Cari R total, rumusnya X1 per K1 dikali A1 ditambah X2 per K2 dikali A2. Lalu memasukkan nilai-nilainya 0,1 per 0,4 kali 2 ditambah 0,15 per 0,2 dikali 2. Hasilnya 0,875 seper watt per Kelvin meter kuadrat. Lalu mencari Q-nya, rumusnya T1 dikurang T2 dibagi R total sama dengan 200 dikurang 40 per 0,875. Hasilnya 182,857 watt. Lalu ke pembahasan keempat, Q sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan 182,857 watt. Q1 sama dengan K1 dikali T1 dikurang T per X1. 182 dikurangi 857 sama dengan 0,4 dikali 200 dikurang 4 dibagi 0,1. Lalu 200 dikurang T sama dengan 182,857 dikurang 0,1 per 0,4. T-nya sama dengan 200 dikurangi 45,71425 sama dengan 154,285 derajat Celcius. Selanjutnya soal nomor 2.
terdapat sebuah air fryer yang memiliki dua lapisan dinding dengan material yang berbeda. Temperatur dalam air fryer 380 derajat Celcius dan temperatur lingkungan 30 derajat Celcius. Lapisan dinding satu memiliki konduktivitas termal 0,2 watt per meter Kelvin dan tebal 2 cm. Sedangkan lapisan dinding keduanya memiliki konduktivitas termal sebesar 0,02 watt per meter Kelvin dan tebal 4 cm. A1 sama dengan A2 sama dengan 1 meter persegi. Tentukanlah 1. Buat skema perpindahan panas satu dimensi dilengkapi dengan data di atas. 2. Buat skema hambatan termal yang dilengkapi data tersebut. 3. Hitunglah Q. 4. Hitunglah T antar muka dinding. Dengan diketahui T1 sama dengan 380 derajat Celcius, T2 sama dengan 30 derajat Celcius, X1 sama dengan 2 cm, kita ubah ke meter menjadi 0,02. X2-nya 4 cm diubah ke meter jadi 0,04. K1 sama dengan 0,2 watt per meter Kelvin. K2 sama dengan 0,02 watt per meter Kelvin. A1 sama dengan A2 sama dengan 1 meter persegi. Pembahasan 1 untuk skema di atas yaitu diketahui T1-nya 360 derajat Celcius. Terus untuk T2-nya 30 derajat Celcius. Dari Q1 turun ke Q2. K1 diketahui 0,2 watt per meter Kelvin. K2 0,02 watt per meter Kelvin. X-nya 3 cm dan X2-nya 4 cm. Pembahasan nomor 2 itu Q-nya ke kanan T1 sama dengan 380 derajat Celcius. Terus T2-nya 30 derajat Celcius. Kemudian pembahasan ketiga. Pembahasan ketiga itu kita mencari Q. Yang pertama, kita cari untuk R total atau hambatan totalnya dengan rumus X1 per K1 kali A1 ditambah X2 per K2 dikali A2. Kemudian kita masukkan angkanya sehingga dapat nilai 2,1 seper watt per Kelvin meter persegi. Baru kemudian kita dapat mencari Q-nya dengan menggunakan rumus T1 min T2 per R total. Kita masukkan angkanya, untuk T1-nya 380, dikurang 30 per 2,1, dapat di angka 166,666 watt. Kemudian pembahasan keempat, kita mencari T. Untuk mencari T, kita dapat menggunakan rumus Q sama dengan Q1 sama dengan Q2, sama dengan 166,66 watt. Untuk Q1 sama dengan K1 per T1 per T2 per X1. Kemudian T1 min T sama dengan Q1 dikali X1 per K1. T sama dengan T1 min dalam kurung Q1 dikali X1 per K1. Kemudian kita masukkan nilainya. T sama dengan 380 dikurang dalam kurung 166,666 dikali 0,02 per 0,2. Kemudian T, kita mendapatkan nilai T 363,33 derajat Celcius. Selanjutnya, soal nomor 3, yaitu sebuah pemanggang kue oven memiliki dua lapisan dengan material yang berbeda. Temperatur dalam 180 derajat Celcius dan temperatur ruang di luar 28 derajat Celcius. Lapisan 1 memiliki konduktivitas termal 0,2 watt per mK dan tebal 40 mm. Sedangkan lapisan kedua memiliki konduktivitas termal sebesar 0,02 watt per mK dan tebal 8 cm. Tentukan 1. Buat skema perpindahan panas satu dimensi dilengkapi dengan data di atas. Kedua, buat skema hambatan termal yang dilengkapi dengan data tersebut. 3. Hitunglah Q-nya. Keempat, hitung T antar muka dinding. Diketahuinya T1 180 derajat Celcius dan T2 28 derajat Celcius. X1-nya 40 mm dijadikan ke meter, jadinya 0,04 meter. X2 8 cm dijadikan meter juga 0,08 meter. K1-nya 0,2 watt per mK dan K2-nya 0,02 watt per mK. A1 sama dengan A2 sama dengan 1 meter persegi.
Untuk jawaban nomor 1, skema perpindahan panas karena ada dua lapisan berarti ada T1 dan T2. T1-nya 180 derajat Celcius. Lapisan pertama memiliki konduktivitas termalnya 0,2 watt per meter Kelvin, terus menghasilkan Q1 lama-lama dari tinggi menurun dari lapisan 1 ke 2. Sedangkan K2-nya 0,02 watt per meter Kelvin, terus ada Q2 suhu ruangan atau T2 itu 28 derajat Celcius. Terus tebalnya X1 0,04 meter dan X2-nya 0,08 meter. Terus buat yang jawaban nomor 2, skema hambatan termal seperti gambar yang ada di layar. Selanjutnya pembahasan ketiga mencari Q-nya. Sebelum mencari Q, kita harus mencari R totalnya, yaitu X1 per K1 dikali A1 ditambah X2 per K2 dikali A2, sama dengan 0,04 per 0,2 dikali 1 ditambah 0,08 per 0,02 dikali 1. Hasilnya 4,21 per watt per Kelvin dikali meter persegi. Sekarang kita mencari Q-nya dengan rumus T1 dikurang T2 per R total, yaitu T1-nya 180 derajat Celcius dikurang 28 derajat Celcius per 4,2 sama dengan 36,19 watt. Pembahasan 4, Q sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q1 per A sama dengan K1 T1 min TX per X1. Q1-nya 36,19 per 1 sama dengan 0,2 dalam kurung 180 dikurang TX per 0,04 sama dengan T6 36,19 dikali 0,04 per 0,2 sama dengan 180 dikurang TX. TX sama dengan 180 dikurang dalam kurung 36,19 dikali 0,04 dibagi 0,2, TX sama dengan 180 dikurang 7,238, TX sama dengan 172,762 derajat Celcius. Oke. Kami akhiri presentasi pembahasan soal pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.